Charis dan Shalom. Grace and peace from God the Father, the Son, and from the Holy Spirit. Our triune God be with you all. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita menyertai saudara di mana saja berada. The reading of the Word of God is taken from the book of John, the Gospel of John, chapter 1, verse 16 and 17. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya baca juga dalam bacaan versi bahasa Inggrisnya. Let's read also in English version, and I'm reading from the New International Version. John chapter 1 verse 16 and 17. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. In Jesus Christ, we have grace upon grace. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, pada hari ini kita akan belajar banyak hal dari dua ayat ini. Firman Tuhan itu luar biasa dalamnya, saudara. Dan saya di dalam menggali dan mempelajari akan kitab Yohanes ini, saya makin melihat dalamnya kasih Tuhan, dalamnya perhatian Tuhan, dalamnya anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan bagi saudara dan saya. Saya harap dengan pengajaran, pengkhotbahan pada saat ini dari dua ayat ini, saudara dan saya mendapat kekuatan dan hiburan. Dan kita akan belajar bersama tentang bagaimana kepenuhan Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus secara manusia. Di dalam Tuhan Yesus, kealahan itu menjadi penuh dalam manusia Tuhan Yesus. Dan kita belajar kepenuhan itu membawa anugerah yang luar biasa. Dan kita juga akan perhatikan tentang anugerah ini dibandingkan dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa di perjanjian lama, untuk melihat dalamnya the grace of God,
kasih karunia Allah. So I hope that through this teaching you can get more understanding and blessings and comfort and strength from God, as when we learn, I myself learn from these two word of God from the book of Gospel of John. I myself learn a lot, and I see the deep love of God and His care and His attention, and how He is willing to give His grace for us in Jesus Christ. That in Jesus we see the fulfillment of God in the flesh of our Lord Jesus Christ as He became man. So let's see and understand this text verse by verse and see all this important thing from Apostle John that given by our Lord Jesus Christ. Saudara, ada kata-kata penting yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, saya ingin melihat kata kepenuhan, kemudian kita melihat kata kasih karunia, dan kita bandingkan dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa, dibandingkan dengan kasih karunia dan kebenaran yang kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tatkala saya baca ayat ini, saya coba memahami apa yang dimaksud dengan karena kepenuhannya. Kepenuhannya apa? What is the meaning of the fulfillment? From the fulfillment of His grace. Apa maksudnya? Karena dari kepenuhannya kita memperoleh kasih karunia. Kata kepenuhan datang dari asal kata penuh. Berarti lengkap. Berarti tidak kurang. Berarti banyak. Atau lengkap. Nah, saya melihat kata ini saya hubungkan dengan ayat sebelumnya. Kata ini adalah, atau ayat ini merupakan ayat yang bersumber dari Rasul Yohanes, bukan dari Yohanes Pembaptis. Ayat sebelum itu dari Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Sementara ayat 16 ini adalah statement atau kalimat dari Rasul Yohanes yang dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk menulis, supaya kita bisa membedakannya. Tetapi Rasul Yohanes memberikan pernyataan firman ini setelah menulis tentang isi kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dan kita sudah belajar di ayat 15. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis berkata demikian. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Statement kesaksian dari Yohanes Pembaptis mau katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang setelah Yohanes Pembaptis, tetapi dia sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Yang kita belajar tentang dia ada, dia sudah ada, dan dia akan datang. Yohanes Pembaptis menggarisbawahi tentang kesejatian
sifat kealahan dari Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia sudah ada. Sekaligus Yohanes Pembaptis mau katakan bahwa dia akan ada, artinya mengarah pada kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Dia Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Dia sebagai Allah sejati yang menjadi manusia sejati yang diungkapkan dalam ayat ke-14. Itu yang saya lihat sebagai kepenuhan. Kepenuhan dia yang adalah Allah sejati menjadi manusia sejati itu membawa anugerah kasih karunia bagi kita yang percaya. Ayat ini bisa kita pahami secara baik kalau kita bandingkan dengan Kolose pasal yang kedua yang menjelaskan tentang kepenuhan Allah di dalam Tuhan Yesus sebagai manusia. Mari kita baca ayat itu. Ayat yang ke-9, Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania atau secara manusia seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam jasmanianya Tuhan Yesus atau kemanusiaannya Tuhan Yesus. Jadi kata kepenuhan itu saya pahami dengan Kolose pasal 2 ayat 9. Menolong saya memahami bahwa Allah menjadi manusia secara penuh, itu kealahan dan kemanusiaannya itu dalam Tuhan Yesus membawa kasih karunia. So the meaning of the fulfillment in this text, I understand from previous text, from the statement of John the Baptist about Jesus who was, which is as God, and who is coming as man. God and man of the nature of Jesus become full in the man of Jesus. It become full, so it fulfillment then bring the grace. The grace of God is seen through the fulfillment of deity of Jesus in the human of Jesus. Then we see the grace. Jadi kealahan dari anak Allah menjadi manusia itu terpenuh di dalam kemanusiaannya. Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia itu membawa anugerah bagi manusia. Jadi anugerah atau kasih karunia Allah itu terlihat tatkala Allah menjadi manusia. Apa pentingnya bagi saudara dan saya? Why Apostle John mentioned this statement in here? And what's the point? What's the benefit? What's the comfort for you and me? The comfort is that because God was willing to become man, then he as man can fulfill the demand, the command, and he will be able to hold the condemnation of God upon the sin of man. So then he can bring the salvation for man. And that's grace. Jadi pentingnya saudara, tatkala kita melihat kepenuhan, istilah kepenuhan ini, kepenuhan Allah di dalam Tuhan Yesus, kita melihat anugerah Allah. Bagaimana itu?
hanya dengan cara Allah menjadi manusia seperti dalam ayat 14 sebelumnya. Dia yang sudah ada akan datang dalam arti lahir menjadi manusia itu kita dapat melihat anugerah atau kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah terlihat tatkala Allah yang mulia mau menjadi manusia agar supaya di dalam kemanusiaannya itu lahir di kandang yang hina, menderita, mati di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Itulah rahasia anugerah kasih karunia Allah yang melimpah. Itu hanya bisa terjadi tatkala kepenuhan Allah menjadi manusia itu. He is to come. Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang menjadi manusia yang bisa memenuhi hukuman yang Allah berikan untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Dan disitulah kita melihat anugerah Allah. We see the grace of God in this fulfillment of the deity of Jesus Christ, who is God, became man, and that's how He brings the grace to us. Di dalam Tuhan Yesus kita melihat anugerah dari Allah. Kita bisa melihat anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu tidak lain adalah berkat Allah, favor Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, cinta Allah, kasih Allah, perlindungan, penyelamatan, redemption, adoption, sanctification, justification. That can only be found in Jesus our Lord. That is what the meaning of the grace. So we are to thank God for the free grace of God. Makanya saudara, dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 24, di situ kita membaca tentang kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Saya baca ayat itu. Let's read from Romans chapter 3 verse 24. It's mentioned about the free grace from God. Karena Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Oleh kasih karunia. Because of the grace of God, we are saved freely. Because of the freely grace of God. Jadi saudara, grace itu bukan kita dapat karena kita itu telah buat sesuatu. It's not because that we have done something and then we get the grace. No, the grace was prepared and is given to us because of His freely gift, His freely blessings, because of His love, freely, not because we have done something. Bukan karena kita sudah buat sesuatu atau karena kita sudah berencana sesuatu yang baik dan buat kepada Allah dan kita mendapat itu kasih karunia. Tidak, kasih karunia sudah disiapkan oleh Allah dan diberikan oleh Allah jauh sebelum kita ada.
Makanya saudara, kalau kita lihat lagi dengan kacamata firman Tuhan yang lain, misalnya dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan ke-5, dia bilang, sebelum dunia dijadikan, Tuhan bahkan telah memilih kita. Itu karena kasih karunia. That's because of the grace of God in Jesus Christ. He first has chosen us or elected us or even predestined us to be saved. To be His children. Itulah kasih karunia, saudara. Bukan karena kita berbuat sesuatu. Bahkan kalau saudara ingat khotbah-khotbah sebelum, tatkala kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jauh sebelum manusia yang lain ada, Tuhan Allah telah berjanji tentang kedatangan Tuhan Yesus, dan saya melihat itu sebagai the grace of God. Without anyone, any of the child or children of Adam and Eve do anything, God has decided to prepare and to send Jesus Christ as the proof of His grace. Jadi saudara, karena kepenuhan Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus yang menjadi manusia, jadi Tuhan Yesus sebagai manusia, di situ kita lihat bukti kasih Allah secara lebih nyata lagi dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sekali lagi freely grace, not because of the action of man, but because of the action of God, freely. Makanya saudara, dikatakan di sana, oleh karena kepenuhannya Tuhan Yesus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia, atau grace after grace, grace upon grace, grace for grace. Bukan berarti karena Tuhan sudah kasih grace terus kita buat baik dan Dia kasih kita tanpa grace, bukan. Tetapi freely grace, grace yang cuma-cuma, anugerah atau kasih karunia yang cuma-cuma, itu di dalam Tuhan Yesus kita dapat lagi kasih karunia. Tapi saudara, tatkala saya pelajari lebih dalam kata grace upon grace atau grace after grace, saya melihat dalam bahasa asli dia punya satu penekanan yang sangat menarik. Karena di sana digunakan bahasa asli yang kita sering gunakan juga dalam salam, yaitu charis. Charis anti Kristos. Grace upon grace. Grace after grace. Nah, kata anti itu saya coba pelajari dan ternyata kata anti itu punya satu konotasi yang cukup dalam. Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata demi. Anugerah atau kasih karunia, demi kasih karunia. Namun dalam bahasa asli ada satu arti yang lain, yaitu kata anti berarti in answering, atau dalam menjawab kepada, atau di dalam bereaksi, berespons. Berespons dalam arti bukan supaya kita buat sesuatu yang baik supaya Tuhan kasih kita sesuatu grace-nya itu, tapi maksudnya kita diminta untuk berterima kasih. Jadi tatkala kita mendapat grace atau kasih karunia, kita seharusnya berterima kasih kepada Tuhan untuk melihat lagi kasih karunia Tuhan itu. Jadi meskipun itu adalah freely grace atau kasih karunia yang secara cuma-cuma, namun ada panggilan dengan kata anti, charis anti, Kristos. Kata anti itu mendorong kita supaya kita jangan saja menerima kasih karunia dan diam dan tidak tahu berterima kasih.
Ada maksud dari Tuhan bahwa kita dipanggil untuk berterima kasih kepada Tuhan karena grace-nya itu, karena kasih karunia-Nya itu, karena anugerahnya itu. Maka saudara, sebagai orang yang memahami arti kebaikan Allah yang mau menjadi manusia, dan di dalam menjadi manusia terlihatlah kepenuhan Allah dalam manusianya Tuhan Yesus, dan di situ membawakan anugerah, kita dipanggil untuk berterima kasih. We are to thank God for His grace in our Lord Jesus Christ and all the grace that He has given us. We must thank Him. How we thank Him? We thank Him by obeying Him, proclaim His gospel, His word, praise His name, glorify His name. That is the point. Itu tujuannya, saudara. Nah, bersama dengan itu saya melihat kasih karunia demi kasih karunia, atau kasih karunia bertambah-tambah. Maka kita wajib, semakin kita mendapat kasih karunia, semakin kita berterima kasih. Meskipun kasih karunia itu adalah diberikan secara cuma-cuma, tapi kita juga terpanggil untuk berterima kasih atas kasih karunia yang luar biasa dalam Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang kita memasuki suasana menuju pada peringatan akan kematian Tuhan Yesus menuju Paskah. Kita harus berterima kasih untuk kebaikan Allah dalam Tuhan Yesus yang rela menjadi manusia, rela menderita, rela mati, rela menanggung semua hukuman Allah demi keselamatan saudara dan saya. Dan melihat begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia, semakin kita mengerti akan kasih karunia itu, semakin kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan saudara, dikatakan grace upon grace, artinya kasih karunia demi kasih karunia, itu berarti ada banyak yang penuh, yang luar biasa. Karena begitu banyak kasih karunia Allah, maka kita juga harus berterima kasih sebanyak-banyaknya. Karena hanya Dia yang memiliki kasih karunia yang penuh itu, yang bisa memberikan kepada kita kasih karunia yang banyak. Ini bukti kebaikan Allah. Semakin kita mengerti dan menerima kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk terus bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu makin menjadi nyata kalau kita melihat juga dengan kacamata hukum Allah di Perjanjian Lama. Makanya ayat 17 itu muncul dengan berkata, Yohanes pasal 1 ayat 17 saya baca, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kenapa ini kalimat muncul dalam ayat 17? Supaya kita makin melihat dalamnya kasih karunia Allah. Dan we can see the deep love of God if we also see the law that God has given in Old Testament through Moses. Ini adalah perbandingan hukum di Perjanjian Lama dengan perbandingan grace atau anugerah yang Tuhan berikan nyata dalam kedatangan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Bagaimana itu kita bisa lihat, saudara? Perjanjian Lama yang diberi, yang datang dengan hukum di Perjanjian Lama datang lewat Musa, arahnya kepada penghukuman. Kenapa? Karena hukum-hukum yang diberikan itu harus bisa dipenuhi oleh manusia baru bisa dapat keselamatan. Kalau manusia tidak bisa memenuhi hukum-hukum yang Tuhan berikan, maka tidak ada keselamatan bagi dia. Nah, saudara bayangkan, 10 hukum saja itu tidak satu orang pun bisa penuhi itu. Nabi-nabi pun tidak bisa. Justru dengan 10 hukum dan hukum-hukum yang lain itu membuat manusia pasrah kepada Tuhan dan harus mencari jalan keluar dari Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa
Manusia tidak bisa memenuhi hukum Tuhan itu kecuali Tuhan sendiri memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar kepada manusia. Kita baca misalnya dari Roma pasal 20 dikatakan begini. Saya baca dari ayat 19 untuk membandingkan hukum yang dimaksud dalam ayat 17. You can read from Romans chapter 3 verse 19 and 20 so that we can understand the meaning of the law and the grace. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dengan hukum Taurat semua dosa kelihatan dan manusia tidak bisa apa-apa dan harus dihukum. Manusia hanya bisa diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Makanya di Perjanjian Lama itu ada jalan keluar, yaitu domba dipersembahkan supaya ada pengampunan, supaya bisa ada keselamatan. Tapi itu kan hanya simbol kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Domba itu tidak bisa selamatkan manusia. Darah domba itu tidak bisa memberikan pengampunan. Harus darah anak domba Allah yang bisa memberikan keselamatan. Tetapi hukum jelas di situ. Makanya hukum diberikan supaya manusia tahu bahwa dia tidak bisa mendapat keselamatan dari dirinya sendiri kecuali dari Allah, dan Allah memberikan jalan keluar. Domba harus disembelih dan dipenuhi oleh anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mati sebagai domba Allah, mati di kayu salib agar supaya kita bisa dapat keselamatan. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. So no one can fulfill and become right in front of God because of the obedience to the law. Because through the law people may know sin. Maka saudara, tatkala dikatakan dalam ayat 17, hukum Taurat diberikan lewat Musa, tapi kasih karunia Allah datang lewat Tuhan Yesus Kristus. Hukum harus diberikan supaya nyata Allah itu benar, Allah itu adil, supaya nyata manusia itu tidak bisa, supaya manusia bisa cari keselamatan di dalam Allah dan dari Allah. Dan keselamatan itu hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia sajalah ada keselamatan, karena Dialah anak domba itu. Maka di dalam Dia kita melihat kebenaran Allah. Di dalam Dia kita melihat anugerah Allah. Makanya kita lihat lagi kasih Allah itu. Nah, oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada Allah oleh karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kebenaran bagi kita. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kekudusan. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada pengampunan. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada jalan keluar. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada hidup. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada jalannya. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kedamaian dengan Bapa. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada sukacita. Maka di dalam Tuhan Yesus kita melihat kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Karis anti Kristus. Kasih karunia demi kasih karunia. Diberkati bagi saudara dan saya. Dan terpuji nama Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace yang Dia berikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia
demi kasih karunia yang Dia berikan kepada kita dalam Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan di Kejadian, bahkan dalam Yesaya pasal 9 yang kita pernah belajar itu bukti kasih karunia Allah. Maka di dalam hidup ini tidak ada lain yang harus kita buat, yaitu berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur karena kasih karunia demi kasih karunia, kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sekaligus membawa kebenaran bagi saudara dan saya, keselamatan bagi saudara dan saya, kebaikan bagi saudara dan saya, kesukacitaan bagi saudara dan saya, dan kehidupan yang kekal selama-lamanya bagi saudara dan saya, sebagai bukti kasih karunia demi kasih karunia. The grace upon the grace from God. God bless you. Amen.